Nathan bantu STY pantau Arab Saudi. Sintayong tegaskan mental Garuda meningkat. Alasan PSSI wajib selesaikan naturalisasi Dion Marks. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Nathan pantau Arab Saudi, timnas diprediksi curi poin. Timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Jumat 6 September dini hari. Jelang pertandingan ini, Nathan Juan menjadi detektif dadakan sebab ia mempelajari pertandingan lawannya. Momen ini diunggah oleh akun TikTok @edelweissbromo di mana Nathan sedang menganalisis pertandingan Arab Saudi saat dikalahkan oleh Yordania. Menariknya, postingan tersebut juga dibumbui dengan karakter detektif. Sontak, hal itu menjadi sorotan netizen. Beberapa di antara warganet pun mengatakan Nathan dalam motivasi tinggi untuk memenangkan permainan. Di kesempatan berbeda, pandit Amerika Serikat Soltero secara mengejutkan justru memprediksi timnas Indonesia bisa meraih poin, yakni saat melawan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, menurut Soltero, saat ini Arab Saudi sedang dalam keadaan yang tidak stabil, sehingga peluang untuk mencuri poin pun terbuka lebar. Apalagi dibarengi dengan kondisi skuad Garuda yang saat ini sedang dalam keadaan yang sangat baik. Maka dari itu kesempatannya pun disebutnya terbuka begitu lebar. Namun demikian, Soltero pun juga tak menampik perjuangan anak asuh Sintayong tidak akan mudah. Spekulasi ini tentu sangat menarik karena muncul di antara keraguan banyak pihak terhadap kemampuan timnas Indonesia di ronde 3. Sebenarnya pesimistis beberapa pihak itu juga beralasan karena memang di atas kertas skuad Garuda kesulitan untuk menghadapi Arab Saudi yang berstatus sebagai tuan rumah. Tim berjuluk The Green Falcon ini juga punya catatan manis setiap kali bertemu dengan skuad Garuda dalam sebuah pertandingan. Berdasarkan catatan resmi Federasi Sepak Bola Arab Saudi atau FASS, kedua tim sudah bertemu sebanyak 14 pertandingan. Dalam 14 pertandingan ini, Arab Saudi mengemas 12 kemenangan dan mencetak 44 gol ke gawang tim Merah Putih. Sementara timnas Indonesia hanya mampu meraih 2 kemenangan dari Arab Saudi sepanjang sejarah pertemuan. Alasan PSSI wajib selesaikan naturalisasi Dion Marks. Pertama, timnas Indonesia U20 akan hadapi ajang bergengsi. Alasan utama agar naturalisasi Dion Marks dipercepat adalah adanya agenda penting yang akan dihadapi timnas Indonesia U20. Agenda penting itu adalah kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang akan dihelat pada 21 hingga 29 September 2024 mendatang. Kehadiran Dion Marks sendiri akan amat dibutuhkan oleh timnas Indonesia U20 yang mana akan berhadapan dengan tim seperti Yaman, Timor Leste, dan Maladewa di grup F. Kedua, lini belakang timnas U20 keropos. Usai tampil apik di Piala AFF U19 2024 kemarin, terlihat lini belakang timnas Indonesia U20 justru keropos saat tampil di Seoul Earth on Ice Cup 2024. Jika masuk ke timnas senior, Dion Marks juga bisa dimasukkan dalam pemain pengganti Elkan Bagot dan juga Jordi Amat yang sering absen. Sementara itu, di 3 pertandingan di Seoul Earth on Ice Cup, gawang timnas Indonesia U20 pun juga dibobol sebanyak 6 kali oleh lawan-lawannya. Dion Marks pun akan sangat dibutuhkan oleh timnas U20 agar lini pertahanan kian kokoh saat bertarung di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Ketiga, potensi Dion Marks.
Dion Max merupakan salah satu bek muda potensial di Belanda. Hal ini dikarenakan fisiknya yang sudah mumpuni di usia yang baru 19 tahun, yakni berpostur setinggi 1,88 meter. Dengan fisik ini, Dion Max punya kapasitas menjadi bek mumpuni yang andal dalam duel udara maupun duel-duel di lapangan, terutama saat menghadapi situasi bola mati atau set piece. Secara performa, Dion Max pun juga punya kiprah apik karena berhasil naik kelas ke tim NEC Nijmegen U21 di usianya yang masih 19 tahun dan telah tampil reguler sebanyak 25 kali dengan sumbangan 2 buah gol. Jujur ke FIFA, Sintayong tegaskan mental Garuda meningkat. Sintayong resmi dikontrak PSSI pada akhir 2019 lalu dan memperpanjang masa baktinya untuk timnas Indonesia hingga 2027. Selama melatih timnas Indonesia, banyak tantangan yang harus dilalui oleh Sintayong ini, termasuk membangun mental baja. Coach sendiri dalam pengakuannya mengungkapkan bahwa salah satu masalah yang ada di pemain Indonesia adalah kurangnya daya juang. Menurutnya, hal tersebut berpengaruh terhadap penampilan skuad Garuda di lapangan, sehingga sulit untuk mengimbangi lawan-lawannya. Masalah pertama di sepak bola Indonesia yang saya temukan adalah kurangnya daya juang. Itu yang ingin saya ubah, ujar Sintayong. Pada kesempatan ini, mantan pelatih timnas Korea Selatan pun memberikan pengakuan tidak segan-segan mencoret pemain yang masih memiliki mental seperti itu. Dia akan lebih memilih pemain-pemain yang memang mau berjuang dan tidak pernah menyerah ketika berada di atas lapangan. Siapapun yang masih terhanyut dengan euforia memungkinkan untuk dicoret dari skuad dan kemudian memilih pemain-pemain baru yang lebih muda dengan daya juang lebih. Itulah yang menjadi alasan utama hingga kami bisa lolos sampai sekarang, kata Sintayong. Selama 4 tahun melatih timnas Indonesia, Sintayong pun merasa banyak perubahan yang dialami oleh para pemainnya. Salah satu hal yang terlihat adalah para punggawa Garuda kini tidak gampang menyerah seperti sebelumnya, yang mana pemain akan ciut terlebih dahulu ketika menghadapi tim yang lebih kuat. Akan tetapi mental seperti itu dia coba ubah dan pada saat ini berhasil membentuk karakter yang lebih prima untuk skuad Garuda. Kerja kerasnya pun perlahan membuahkan hasil karena timnas Indonesia sukses lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.